Sudah kelihatan. Ya, lihat ya di sini kan B-nya itu tidak setara dengan A, ya kan? Jadi kalaupun kita mau mengerjakan, oke ini PR-nya seperti ini, B-nya tidak setara dengan A, maka untuk mencari gaya dalam di titik E yang jaraknya ternyata melewati sendi S, ya, melewati sendi S di sini, ya. Maka kalau mau dilihat dari A sebetulnya tidak apa-apa, tetapi ini dia menjadi gradien negatif, ya. Dia menjadi fungsi linear yang turun, jadi gradiennya turun. Kalau yang dari A sampai dengan S, kalau kita lihat dari X sama dengan 0 di A, maka ini semuanya gradiennya naik, ya. Gradiennya naik sampai di S gradiennya 0. Tetapi kalau dia dimulai dari A begini menuju ke titik E, maka ini gradiennya menjadi gradien turun, ya. Maka tetanya begini, ya. Tetanya tidak berlawanan jarum jam seperti di lengkungan AS, tapi tetanya menjadi searah jarum jam, ya, selama titik itu berada di SB gitu. Jadi dia gradiennya turun, bukan gradien yang naik apabila X-nya itu kita mulai dari A gitu, ya. Nah, tetapi kalau X-nya itu kita mulai dari B, itu juga tidak tepat karena B itu bukanlah titik 0 untuk cerminannya A, sehingga harus dicari, ya, cerminannya A itu di titik mana. Misalnya itu adalah titik F, ya. Misalnya adalah titik F di sini, di mana Y-nya sama dengan 0. Kalau di B itu kan Y-nya nggak sama dengan 0, ya. Jadi di mana Y-nya sama dengan 0, kita mendapat titik bayangan di sini, sehingga X mulai dari 0 kalau mau dibalik, di flip gitu, flip horizontal, ya. Di flip horizontal, dibalik, maka di sini titik D, titik bayangan itu setara dengan titik A, dan disitulah X-nya mulai sama dengan 0, boleh dari situ. X-nya mulai dari sama dengan 0, terus kemudian ini naik, di mana titik B itu kalau dimulai dari D, kalau kita flip, maka B-nya itu adalah gradien yang naik, kalau mau dibikin seperti A. Sehingga titik E itu seperti gradien yang naik apabila X-nya sama dengan 0, di titik ini tadi, di titik D. Itu boleh seperti itu. Atau kalau males mau nyari titik D, ya udah pakai titik A sebagai acuan, ya seperti yang saya bilang, maka titik E adalah titik di mana gradiennya turun. Perhatikan tetanya adalah teta yang negatif, ya. Tetanya negatif seperti itu. Ya, jelas. Siapa tadi yang tanya? Tara, ya? Iya, Bu. Maksudnya tetanya negatif tuh bagaimana ya, Bu? Ini tetanya gini. Tetanya kan gini. Bukan teta yang singgungnya, garis singgungnya kan jadi negatif kan. Kalau positif kan ke atas, ya. Gradien naik sama gradien turun kalian belajar di SMU kan? Gradien naik seperti ini gradien yang turun, ya kan? Oh iya, Bu. Ya kan? Nah, karena Iya. titik Y itu perhatikan kalau parabola kan titik Y dia mempunyai dua nilai X yang sama, ya kan? Dia mempunyai nilai X yang sama, titik Y itu. Setiap titik Y mempunyai nilai X yang sama kecuali peak-nya, di sini kebetulan peak-nya itu di S. Kecuali peak-nya di situ dia hanya mempunyai satu X. Jadi dia mempunyai satu titik ekstrim di X sama dengan tertentu kalau di S, ya, karena dia merupakan titik balik dari parabola, jadi titik tertinggi dari parabola tersebut. Tapi titik-titik yang lain 1Y akan memotong 2X, makanya harus didefinisikan. Kalau dia berada di AS, maka X-nya itu yang di sebelah kiri ini.
di sebelah kiri di mana gradiennya adalah gradien naik. Tetapi kalau dia di X-nya itu di SB, di antara SB, maka di situ adalah gradien yang turun, di mana tetanya itu searah jarum jam. Tapi kalau di AS, tetanya berlawanan jarum jam. Ya, gitu aja mungkin ya. Jadi nanti dilihat di dalam persamaannya itu kan, kalau diturunkan, dilihat di situ, kalau diturunkan di situ kan y-nya y aksen sama dengan apa merupakan fungsi dari x. Perhatikan di situ x-nya x yang mana gitu. Jadi bisa x yang memberikan theta positif, ada yang x yang memberikan tetanya yang negatif. Ya. Oke kah? Kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Ya itu, ini apakah memang tidak perlu ditinjau dari potongan kanan kiri begitu Bu? Boleh kanan kiri. Jadi misalnya untuk yang untuk yang di E ya, potongan di E kan males ya kalau kita lihat potongan kiri ya, ribet kan. Kita tinjau aja potongan kanan boleh. Terus di titik D, di titik D itu masih di posisi di sini ya. Kalau titik D masih posisi di sini. Ya, boleh dari itu. Ambil dari, kalau misalnya S diketahui, ambil dari S juga boleh kan, S diketahui ya. HS, FS, dari VS kan diketahui kan tadinya, bisa didapatkan kan dari persamaan itu, ya dipotong terus kita ambil dari VS maupun HS boleh, nggak usah sampai di HB atau VB atau HA atau VA, asalkan VS dan HS kalian hitung dan kalian dapatkan, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, supaya lebih simpel. Perhitungan momen di titik tertentu itu kalau tidak memakai potongan seperti di cara di buku Medtek itu juga nanti hasilnya pasti sama dengan cara potongan ini Bu. Harus sama. Kalau di buku Medtek kan kayak pakai apa, grafis ya. Sama, harus sama. Ya, cuman di sini saya memberikan apa namanya pengertian yang sekalian kalian bisa pakai untuk memotong dari sisi mana gitu ya. Jadi memang potongan itu diperhatikan. Kalau untuk momen, mungkin kita lihat momen itu karena dia berputar, kita tidak memotong berdasarkan, bisa saja kita tidak memotong itu dan melakukan transformasi terhadap sumbu lokal karena dia dipotong harus tegak lurus penampang gitu ya, terhadap penampangnya gitu. Jadi untuk momen sendiri kan, untuk gaya dalam ya, untuk gaya dalam momen sendiri kan sebetulnya momen itu ya. Nah, momen itu karena dia berputar, maka bentuk penampangnya dipotong bagaimanapun dia berputar di titik itu dia berputar. Jadi karena dia berputar, maka kita akan melihat titik mana lagi yang membuat dia berputar, yaitu titik di sini, titik D, dan di sini titik A juga membuat titik C itu berputar, dan semuanya putarannya jumlahnya 0. Tetapi kalau untuk gaya dalam yang lain selain momen, yaitu normal dan geser, kita lihat untuk normal dan geser itu harus benar-benar sejajar dengan garis singgungnya, berada di tengah-tengah potongannya, di titik beratnya, terus kemudian tegak lurus dengan garis singgungnya untuk mendapatkan gesernya. Perhatikan untuk potongan kiri geser ke bawah kan, geser menuju ke bawah apabila kita memandang dari sini, memandang dari dalam lengkungan. Tapi kalau potongan dari sebelah kanan geser ke atas ya, supaya putarannya sama. Oke, sama. Prinsipnya sama berlaku untuk portal dan balok seperti biasa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Untuk kuis nanti hari Rabu soalnya dari ini ya, dari portal, semua portal 3 sendi termasuk juga pelengkung 3 sendi soalnya itu. Jadi kalau yang garis sampai dengan garis pengaruh rangka batang kan sudah diujikan ya. Jadi untuk yang hari Rabu kita mempelajari
semua struktur 3 sendi. Oke, saya siapkan. Oh iya, Bu, untuk besok Rabu itu berarti kita langsung pertemuan jam 1 langsung kuis itu atau paginya masih ada pertemuan gitu? Kalian mau gimana? Kuisnya mau jam berapa? Kuisnya jam 7 atau gimana? Atau jam 1 aja kuisnya? Kemarin rundingan itu jam 1. Kalau jam 7 kenapa kalau jam 7? Jam 9 ada ESKWN seperti hari ini. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu jam 7-nya dikosongkan aja, ganti jam 1 ya. Iya. Saya buatkan link untuk yang jam 1 gitu ya di classroom ya. Oke, kita mulai ya. Saya buat struktur 3 sendi juga. Kalau yang kemarin itu 3 sendi saja, tapi yang ini coba saya kombinasikan dengan ke pinggir sedikit. Dengan portal H I S C saya ambil propertinya dari buku aja. Kita ambil ini tingginya 3 meter, ya. Kemudian ini bentangnya 10 meter. Diketahui strukturnya parabola. Dan tingginya adalah 5 meter. Tinggi sampai dengan C, ya. Terus kemudian properti lain kita lihat apakah ada. Ya, oke, itu aja. Terus kemudian di sini diberi beban merata. Dua ton per meter. Jadi beban merata seperti itu, ya. Kemudian ada beban lagi horizontal 10 ton, ya. Nah,
dari sini diminta ya, diminta untuk mencari gaya dalam ide sejarak berapa? 2 meter dari A. Oke. Nah, di sini kita lihat struktur 3 sendi ini antara B dan C-nya sejajar. Tetapi B itu bukan peletakan. Yang peletakan itu adalah A dan C. Nah, sehingga ini kita harus hati-hati untuk mencari reaksi peletakan ya. Reaksi peletakan di A. Sini ada RVA, kemudian ini ada RHA, HC, dan RVC, begitu ya. Nah, kita harus hati-hati di sini. Nah, seperti yang kemarin ya, kita terapkan sigma momen di salah satu titik ya, di salah satu titik. Kalau misalnya ini mau dicek dengan persamaan parabola juga boleh, apakah sudah memenuhi persamaan parabola yang kita dekati dengan Y sama dengan 4FLX L dikurangi X itu ya. Dengan menggunakan ini didekati dengan ini, dicek apakah ini parabola apa bukan gitu juga boleh gitu ya. Tapi ini sudah diberi statement di situ itu adalah parabola. Misalnya diketahui di sini sudah dicek ini adalah 10 meter begitu. Terus kemudian F-nya adalah titik tertinggi adalah 3 meter. Hati-hati tidak sampai bawah 3 meter itu. Kalau sampai bawah ya berarti 8 meter ya. Kalau sampai A ya. Ini F itu 3 meter. Terus kemudian kita lihat bentangnya di 10 meter. Ya, kita lihat di sini. Terserah mau menerapkan sigma momen di mana. Misalnya kita buat sigma momen di mana nih? Sigma momen di C aja ya. Sigma momen di C biar 10 tonnya terkunci di situ ya. Sigma momen di C sama dengan 0. Maka di sini ya, RHA dikalikan RHA terhadap C begitu dikalikan 10 ya. Kemudian ditambah RVA gitu terhadap C juga begitu. RHA-nya 5 ya? Oh sorry, 5 betul. RHA-nya 5, RVA-nya 10. Terus kemudian ada lagi beban merata ya. Beban meratanya negatif ya. Beban meratanya negatif 2 di bentang 10 terhadap C jaraknya 5. Itu sama dengan 0. Kita mendapatkan 5 RHA ditambah 10 RVA sama dengan 100. Itu adalah persamaan 1 ya. Oke. Kemudian kita buka struktur menjadi 2 bagian
Ya, struktur itu kita buka menjadi dua bagian. Kita lihat sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri, di situ ada RVA, ada RHA, terus kemudian ada 10 ton. Ini sama dengan kemarin ya, hanya mengulang saja ini. Di PR juga sudah kalian kerjakan. Itu di sini ada, sebentar, saya keluarkan dulu gaya-gayanya ya. Ini ada RHS, kemudian ini ada RVS, begitu. Dan jaraknya antara B dengan S secara horizontal adalah 5, secara vertikal adalah 3 meter. Oke, kita lihat potongan kiri. Maka sigma momen di S misalnya sama dengan 0, kita mendapatkan RVA terhadap S ya adalah 5 kali 5. RVA oke, 5. Terus kemudian ditambah RHA jaraknya adalah berapa? 8. Oke. Terus kemudian ini juga RHA itu sama searah dengan RVA. Terus kemudian dikurangi 10 ya. 10 ini jaraknya adalah 3. Kemudian dikurangi 2 ton per meter dikali bentangnya adalah 5 dikali 2,5 gitu kah? Sama dengan 0. Iya, Bu. Ya, kita mendapatkan persamaan yang kedua. Kita mendapatkan, saya gambar di atas ya, persamaan 2 menjadi ya, kita punya persamaan 2 itu sama dengan 5 RVA itu ya, ditambah, saya ngikutin persamaan 1 HA dulu biar sesuai dengan persamaan 1. 8 RHA ditambah 5 RVA sama dengan itu 25 ya, 25 ditambah 30 55. Iya, Bu, 55 plus 55 persamaan 2. Nah, di situ ada persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Dari persamaan 1 ya, persamaan 1 ditulis ulang RHA gitu, ditambah 2 RVA gitu ya, sama dengan 50kah gitu ya. Ini persamaan 3. Persamaan 1 yang saya bagi itu persamaan 1 yang saya bagi dengan 5 gitu ya. Terus kalau misalnya saya kalikan 8, maka saya mendapatkan 8 RHA. Bu, permisi. Ya. Itu 100 bagi 5 berarti 20. Iya, Bu. Oh, 20. Oke. Bagi 5 ya. Sini ya.
20 gitu kah? 100 bagi 5 20. Sudah? Iya. Lanjut ya. Sudah. Lanjut. Kemudian di sini kita mengalihkan persamaan 3 tadi dengan 8, kita mempunyai 16 RVA. Ya, dikalikan 8 160 kah? Kita mempunyai persamaan 4. Sehingga kalau persamaan 2 saya masukkan ke bawah. Ya, saya kurangkan, saya mempunyai 16 kurang 5 11 RVA. Ini agak delay ya, jadi 160 dikurangi 55, saya mempunyai 105, sehingga RVA saya sama dengan dibagi 11, 9,55 ton, dan RHA saya menjadi, ya saya masukkan ke dalam persamaan 3, dari persamaan 3 ya, itu di situ saya punya 20, RVA nya 9,55 dikali 2 itu dapatnya 19,1, hampir 0 ya. Jadi 20 dikurangi ya 19,1 dibagi 19,1. Oke. ton. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Ya. Oke ya. Maka dengan sigma horizontal sama dengan 0, kita satukan kembali strukturnya. Ini struktur saya gambarkan di bawah atau di sebelahnya ya, sebelahnya. Oke. Jamboardnya error. Saya kembalikan strukturnya seperti itu. Aduh, licin. Seperti itu. Tadi ini sudah ditemukan. Terus ini 10 ton. Ini dicari, tadi sudah ditemukan, saya kasih tanda RHA 0,9, RVA 9,55. Arahnya betul, ini 9,55,
sini 0,9 ton. Ya, ini titik A dan ini adalah titik C, titik C. Oke, kita satukan struktur, disatukan kembali. Maka apabila kita lihat sigma horizontalnya sama dengan 0, maka di sini RHC ketemu ya. RHC sama dengan 10 dikurangi 0,9 ya. RHC sama dengan 9,1 ton. Sementara kalau sigma vertikal sama dengan 0, maka RVC ya sama dengan 2 ton per meter dikali bentangnya 10 dikurangi 9,55 ton. 9 ton dengan 20 dikurangi 9,55, 10,45 ton. Semuanya arahnya ke atas juga. Jadi ini diketahui besarnya adalah 10,45, RHC nya 9,1 ton. Ya, kemudian yang ingin diketahui adalah sejarak 2 meter dari A ada titik D yang ingin kita ketahui gaya dalamnya ya. Nah, di situ dengan persamaan yang diketahui Y sama dengan 4F X. Kita F nya tadi 3 ya, 4F X nya tadi 3, 4F X L min X dibagi L kuadrat ya. Kita masukkan apabila X nya itu sama dengan X di D adalah 2 meter, maka Y di D adalah 4 kali, ini tingginya adalah 3 meter, Y di D itu ini dari B ya, dari B, maka 4 dikali 3 dikali X nya 2, L nya adalah 10.